Ringkasan pelajaran hayat Matius berita 14. Pengumuman konstitusi kerajaan. Kerajaan surga mutlak berhubungan dengan roh kita. Berkat pertama dalam Matius 5 adalah berkat di dalam roh kita. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Karena itu, aspek pertama kerajaan surga yang dibicarakan dalam pasal ini berhubungan dengan roh insani kita. Sejumlah terjemahan ayat 3 sangat kurang. Ketika Tuhan Yesus membicarakan di dalam roh, banyak orang Kristen tidak mengerti apa yang dikatakannya. Selain itu, mereka juga tidak mengenal bahwa kerajaan surga sepenuhnya adalah perihal roh. Jika kita tidak mengenal roh kita sendiri, maka selesai terhadap kerajaan surga. Karena kerajaan surga berhubungan dengan roh kita. Ketika Tuhan Yesus berbicara di atas gunung, dia mengetahui keadaan para pendengarnya yang sebenarnya. Para pendengar ini adalah orang Galilea. Mereka penuh dengan konsep agama yang tradisional. Bahkan perempuan Samaria yang amoral dalam Yohanes 4 juga memiliki banyak konsepsi agama. Percakapannya dengan Tuhan Yesus menyingkapkan fakta ini. Jika perempuan kelas rendah yang demikian pun penuh dengan konsepsi agama, maka nelayan-nelayan itu tentu juga dipenuhi dengan konsepsi agama. Mereka 3 kali setahun naik ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Setidaknya tinggal di sana 1 minggu. Fakta ini memperlihatkan kepada kita bahwa para nelayan Galilea bukanlah bejana yang kosong. Selama Tuhan Yesus di bumi, semua orang, baik orang Yahudi, Romawi maupun Yunani, telah terisi penuh. Orang Yahudi telah dipenuhi dengan konsepsi agama yang tradisional, pengetahuan kitab suci dan ajaran hukum Taurat. Mereka mengetahui kota kudus, bait suci dan sistem pelayanan imamat yang ilahi. Mereka mengetahui mezbah, kurban, hari raya, ketentuan dan peraturan. Mereka mengira bahwa semuanya ini adalah berkat luaran. Mereka penuh dengan konsepsi agama. Tuhan Yesus memulai zaman baru dengan status sebagai raja. Seiring kedatangan raja baru, Allah memulai ekonomi baru. Zaman baru Allah berhubungan dengan satu persona yang ajaib. Secara tanda, ekonomi yang baru ini adalah persona ini. Jangan mengira bahwa kerajaan surga adalah sesuatu yang di luar Kristus. Kerajaan surga adalah Kristus itu sendiri. Tanpa raja, kita tidak akan memiliki kerajaan. Tanpa Kristus, kita tidak akan memiliki kerajaan surga. Ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Dia menjawab, lihatlah, kerajaan Allah ada di antara kamu. Perkataan Tuhan kepada mereka ini menunjukkan bahwa dia sendiri adalah kerajaan itu. Jadi, kita mendapatkan raja, kita juga mendapatkan kerajaan. Ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes naik ke Yerusalem untuk merayakan hari raya, Yohanes Pembaptis sedang menunaikan ministry di padang gurun di luar Yerusalem. Akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan beroleh selamat di tepi sungai Yordan. Tuhan Yesus dan 4 murid ini sama. Mereka dibaptis di sungai Yordan dan diurapi di sana. Setelah Tuhan Yesus diurapi, selanjutnya dicobai selama 40 hari. 40 hari itu juga adalah pencobaan terhadap 4 murid yang baru beroleh selamat. Tuhan Yesus melewati pencobaan itu, tetapi murid-murid gagal. Mereka kembali ke tepi laut Galilea untuk mencari nafkah. Dalam berita ke-12 kita telah melihat bahwa ketika kali pertama ke-4 murid dibawa kepada Tuhan, mereka melihat dia adalah anak domba Allah. Tetapi kali kedua Tuhan adalah terang yang besar, yang berkunjung memberikan anugerah kepada mereka. Mereka mengikuti Tuhan. Akhirnya, ke-4 murid ini mempengaruhi orang lain untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan banyak orang tertarik kepadanya. Ketika Tuhan Yesus naik ke puncak gunung, murid-murid yang menjadi lingkaran dalam itu datang kepadanya. Mereka adalah para pendengar langsung dari pengumuman konstitusi Raja Baru. Hal pertama yang dia katakan adalah, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Perkataan ini adalah kelanjutan dari pemberitaan Tuhan dalam pasal 4 ayat 17, di mana dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam pemberitaan Tuhan, dia menanggulangi pemikiran. Dia seolah-olah berkata, kalian perlu bertobat, perlu ada perubahan atas pikiran dan intelektual kalian.
Pikiran kalian perlu diubah. Tentu saja Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengalami perubahan pikiran. Perubahan pikiran kita membuat kita dapat masuk ke dalam kerajaan. Kerajaan pun dapat masuk ke dalam kita. Pikiran bukanlah organ penerima, juga bukan ruangan dalam. Pikiran adalah pintu. Organ penerima ruangan dalam adalah roh kita. Karena itu, pikiran adalah pintu, roh kita adalah ruangan dalam. Dalam Matius 4 ayat 17, Tuhan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dalam pasal 5 ayat 3 mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Kita perlu menyejajarkan dua perkataan ini. Pikiran yang telah berubah adalah pintu yang melaluinya kerajaan surga masuk ke dalam kita. Kerajaan masuk melalui pintu pikiran kita sampai pada roh kita. Yang menerima dan menyimpan kerajaan adalah roh kita, bukan pikiran kita. Karena itu, roh kita adalah organ penerima dan wadah kerajaan surga. Para pemberita Injil yang mengetahui kiat Injil saat memberitakan Injil, pertama-tama menanggulangi pikiran manusia, kemudian baru menanggulangi roh manusia. Pemberitaan Injil perlu menanggulangi pikiran manusia, menanggulangi jalan pemikiran manusia. Ini membuat manusia bertobat. Ada perubahan atas pikiran dan cara hidup mereka. Begitu seorang bertobat, pemberita Injil yang tepat akan mempersilahkan dia berdoa dan menyeru nama Tuhan. Ini bukanlah menanggulangi pikiran, melainkan menanggulangi roh. Setelah memakai roh berdoa dan menyeru nama Tuhan, Tuhan segera masuk ke dalam rohnya. Tuhan melewati pintu pikiran dan mencapai rohnya. Tuhan Yesus adalah Raja yang melewati pikiran kita dan masuk ke dalam roh kita. Kerajaan adalah seiring dengan Dia. Raja masuk ke dalam roh manusia, berarti kerajaan juga masuk ke dalam roh manusia. Sejak saat itu, Raja dan kerajaan tinggal di dalam roh manusia. Tuhan masuk ke dalam roh kita, maka kerajaan masuk bersama Dia. Sekarang bukan hanya juru selamat di dalam roh kita, tetapi juga ada raja yang mendatangkan kerajaan. Kita terus-menerus menekankan pentingnya 1 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu. Kita selalu menerapkan ayat ini dalam hal hayat. Bila kita mengatakan Tuhan Yesus menyertai roh kita, berarti kerajaan menyertai roh kita. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat dan hayat, tetapi juga raja yang mendatangkan kerajaan. Maka sekarang di dalam roh kita memiliki juru selamat, hayat, dan raja beserta kerajaan. Orang yang jauh dari Allah berperilaku dalam pemandangan yang jatuh, penuh dengan filsafat dan agama. Ini bukan hanya berjalan pada arah yang keliru, tetapi juga penuh dengan konsepsi dan pola pikir yang tidak berharga. Ketika kita mendengarkan pemberitaan Injil, ada perubahan dalam pikiran kita. Pikiran kita berubah, akan tetapi kita masih penuh dengan banyak konsepsi filsafat dan agama. Karena itu, kita bukan hanya perlu perubahan dalam pikiran, tetapi masih perlu miskin di dalam roh. Miskin di dalam roh adalah mengosongkan roh kita. Dari kedalaman insani kita ini terbuka untuk membongkar semua hal lainnya, agar Tuhan Yesus dapat masuk ke dalam roh kita. Ketika Dia masuk ke dalam kita, Dia masuk dengan status raja beserta kerajaan. Karena itu, jika kita miskin di dalam roh, maka kitalah yang punya kerajaan surga. Perhatikanlah keterangan waktu dari predikat dalam ayat 3 ini. Ayat ini tidak mengatakan, merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga, melainkan berkata, merekalah yang punya kerajaan surga. Kita perlu mengubah kata gantinya dan berkata, berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena kitalah yang punya kerajaan surga. Sekarang kita seharusnya memahami makna ayat 3 ini. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Begitu kita memahami makna ayat ini, kita akan mengetahui betapa salahnya ajaran yang mengajarkan bahwa kerajaan akan ditangguhkan pada kerajaan 1000 tahun. Jika kita miskin di dalam roh, maka kitalah yang mempunyai kerajaan surga.
Jika Anda menerima perkataan ini, Anda tidak akan seperti yang dulu. Satu ayat ini melampaui 100 berita. Haleluya, kitalah yang punya kerajaan surga. Kita benar-benar diberkati dan bergembira. Diberkati dan bergembiralah orang yang miskin di dalam roh, karena kitalah yang punya kerajaan surga. Orang yang berduka cita akan dihibur. Meskipun kita seharusnya sangat bergembira bahwa hari ini kita di dalam kerajaan surga, tetapi dalam ayat berikutnya, Tuhan memberitahu kita agar berduka cita. Matius 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Seolah-olah tidak logis jika mengatakan bahwa orang yang berduka cita ini diberkati dan bergembira. Seluruh situasi dunia adalah negatif terhadap ekonomi Allah. Satan, dosa, diri, kegelapan, dan dunia mendominasi semua orang di bumi. Kemuliaan Allah dipermalukan, Kristus ditolak, Roh Kudus dihalangi, gereja menjadi gersang, diri telah bobrok, dan seluruh dunia adalah jahat. Karena itu, Allah mengendaki kita berduka cita atas situasi yang demikian. Karena kerajaan di dalam kita, maka kita ditundukkan, dibatasi, dan diperintah oleh Raja yang beruni di dalam kita. Jika kita di bawah pemerintahan ini, melihat lingkungan dan situasi dunia hari ini, kita akan berduka. Jika kita berduka menurut Allah dan ekonominya, kita akan dihibur karena diberi upah kerajaan surga. Kita akan melihat pemerintahan surgawi Allah atas seluruh situasi yang negatif. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Pertama-tama kita miskin di dalam roh, menerima raja beserta kerajaan dan diisi olehnya. Kemudian kita berduka cita atas situasi yang kasihan dan kita dihibur. Selanjutnya membicarakan orang yang lemah lembut. Ayat 5 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi." Kata bumi di sini mengacu kepada dunia yang akan ditaklukkan kelak. Hari ini bumi ini adalah kerajaan milik dunia yang di bawah kekuasaan Satan. Tetapi saatnya akan tiba. Tuhan Sang Raja akan memperoleh kembali dunia ini. Wahyu 11 ayat 15 mengatakan, "Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, dan dia akan meraja sampai selama-lamanya." Dunia yang dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 15 adalah bumi dalam Matius 5 ayat 5. Lemah lembut bukan hanya berarti ramah, rendah hati, dan patuh. Lemah lembut berarti tidak melawan penentangan dunia, melainkan menanggungnya dengan rela. Jika kita lemah lembut, rela menanggung penentangan dunia pada zaman ini, kita akan mewarisi bumi pada zaman yang akan datang. Seperti yang diwahyukan dalam Ibrani 2 ayat 5-8 dan Lukas pasal 19 ayat 17 dan ayat 19. Hari ini siapa yang merebut, dialah yang akan memperoleh tanah. Jika tidak merebut, maka tidak akan memperoleh tanah. Itulah sebabnya banyak terjadi peperangan. Bangsa-bangsa berperang satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak wilayah bagi diri mereka sendiri. Dunia mengandalkan peperangan untuk memperoleh tanah, tetapi kerajaan surga melalui kelemah lembutan untuk memperoleh tanah. Satan selalu bertarung, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah bertarung. Sebaliknya, dia adalah lemah lembut. Di sini kita melihat bahwa ekonomi Allah berlawanan dengan ekonomi manusia. Jika kita mau memperoleh bumi, kita seharusnya lemah lembut. Mungkin Anda mengira bahwa kelemah lembutan berhubungan dengan hal yang lahiriah. Tetapi jika kita merenungkan hal ini dengan teliti, kita akan melihat bahwa kelemah lembutan tidak berhubungan dengan hal-hal luaran, melainkan berhubungan dengan hal-hal batiniah, yaitu berhubungan dengan apa adanya kita. Orang yang lapar dan haus akan keadil-benaran akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan keadil-benaran, karena mereka akan dipuaskan." Keadil-benaran di sini mengacu kepada perilaku kita yang benar. Keadil-benaran berhubungan dengan apa adanya batiniah kita. Untuk memahami ayat ini, kita perlu melihat Matius 5 ayat 20 yang mengatakan, "Aku beritahu kamu, jika keadil benaranmu
tidak melampaui keadil benaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di satu pihak, kerajaan surga adalah milik kita sekarang. Di pihak lain, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga kelak. Jika kita miskin di dalam roh, realitas kerajaan surga milik kita hari ini. Tetapi kita masih perlu masuk ke dalam kerajaan surga. Ingatlah dua aspek kerajaan surga. Realitas hidup gereja hari ini dan manifestasi bagian surgawi dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Untuk masuk ke dalam manifestasi kerajaan surga, kita perlu keadil benaran yang unggul, yang melampaui keadil benaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kita perlu lapar dan haus akan keadil benaran, mencari keadil benaran yang sedemikian, barulah dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kita lapar dan haus akan keadil benaran, Allah akan mengaruniakan keadil benaran yang kita cari, agar kita dipuaskan. Jika kita mencari keadil benaran yang melampaui ini, Allah tentu akan memberikan kepada kita. Keadil benaran bukan hanya benar terhadap Allah, tetapi juga benar terhadap manusia. Keadil benaran ahli Taurat dan orang Farisi lebih rendah, karena ini menurut keadil benaran yang terdapat dalam hukum Taurat. Hukum Taurat yang lama mengatakan, jangan membunuh, tetapi hukum Taurat yang baru mengatakan, siapa yang marah kepada saudaranya akan menghadapi penghakiman. Keadil benaran kita perlu di atas tingkat yang lebih tinggi daripada keadil benaran orang Farisi. Kita tidak hanya dilarang membunuh, bahkan dilarang marah kepada saudara kita. Keadil benaran ini adalah pada tingkat yang tertinggi. Hayat alamiah kita tidak dapat mencapai keadil benaran ini. Keadil benaran subjektif yang batinnya ini perlu merupakan Kristus. Hanya Kristus yang dapat mengenapkan permintaan hukum Taurat yang baru. Raja beserta kerajaan yang di dalam kita dapat melakukannya. Akan tetapi, Raja ini memerlukan kerjasama kita. Kita memakai lapar dan haus untuk bekerja sama, berkata, "Oh Tuhan Yesus, aku lapar dan haus akan Engkau. Tuhan, aku mau dipenuhi oleh-Mu." Keadil benaran dalam ayat 6 adalah Kristus. Inilah keadil benaran yang melampaui, keadil benaran dalam tingkat yang tertinggi, yang hanya dapat dicapai oleh Kristus. Karena keadil benaran tertinggi ini dihasilkan olehnya, maka kita perlu mencari Dia. Kita perlu berdoa, Tuhan, buatlah aku lapar dan haus, supaya aku memiliki selera terhadap diri-Mu. Berilah aku selera untuk mencari keadil benaran yang melampaui. Jika kita sedemikian mencari keadil benaran, kita akan dipuaskan. Kita akan memperoleh apa yang kita cari. Orang yang berbelas kasihan akan beroleh belas kasihan. Matius 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Keadil benaran adalah diberikan kepada orang yang sepatutnya menerimanya. Belas kasihan adalah diberikan kepada orang yang tidak sepatutnya menerima. Bagi kerajaan surga, kita bukan hanya perlu adil benar, tetapi juga berbelas kasihan. Menerima belas kasihan adalah menerima apa yang tidak sepatutnya kita dapatkan. Jika kita berbelas kasihan kepada orang lain, Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita, khususnya di takhta penghakimannya. Keadil benaran adalah ketat terhadap diri sendiri. Kita perlu ketat dalam memperlakukan diri sendiri dan tidak memberikan alasan apapun kepada diri sendiri. Tetapi kita perlu berbelas kasihan terhadap orang lain. Jika kita tekun mencari keadil benaran yang melampaui, kita akan berbelas kasihan terhadap orang lain. Saat pencarian kita akan menemukan bahwa manusia alamiah kita lemah, mudah sekali gagal. Jika kita tidak menyadari kondisi alamiah kita yang kasihan, kita tidak dapat berbelas kasihan kepada orang lain. Ketika orang lain gagal atau jatuh, kita tidak akan berbelas kasihan kepada mereka. Sebaliknya menyalahkan mereka. Umat kerajaan ketat memperlakukan diri sendiri, tetapi kaya dengan belas kasihan memperlakukan orang lain. Ini bukanlah hal yang luaran, melainkan hal yang berhubungan dengan apa adanya batiniah kita. Orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Adil benar adalah terhadap diri sendiri.
Belas kasihan adalah terhadap orang lain. Murni hati adalah terhadap Allah. Kita perlu murni hati terhadap Allah dan tidak meminta apapun selain Dia. Murni hati berarti hanya memiliki satu tujuan, satu sasaran, yaitu merampungkan kehendak Allah bagi kemuliaan Allah. Ini adalah untuk kerajaan surga. Roh kita adalah organ untuk menerima Kristus. Hati kita adalah tanah tempat Kristus bertumbuh sebagai benih hayat. Untuk kerajaan surga, kita perlu miskin di dalam roh, kosong di dalam roh, agar kita dapat menerima Kristus. Kita juga perlu murni dan tulus dalam hati kita, agar Kristus dapat bertumbuh tanpa halangan. Jika kita berhati murni dalam mencari Allah, kita akan melihat Allah. Melihat Allah adalah upah bagi orang yang murni hatinya. Berkat ini adalah untuk hari ini, juga untuk zaman yang akan datang. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satan, si pemberontak itu adalah penghasut segala pemberontakan. Bagi kerajaan surga yang di bawah pemerintahan surgawi, kita perlu menjadi orang yang membawa damai di antara orang-orang. Bapa kita adalah Allah sumber damai sejahtera, memiliki hayat yang penuh damai dengan sifat yang pendamai. Sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Dia, jika kita ingin menjadi orang-orang yang membawa damai, kita perlu berperilaku dalam hayat ilahinya. Dengan demikian kita akan mengekspresikan hayat dan sifatnya dan disebut anak-anak Allah. Orang yang dianiaya karena keadilbenaran akan berbagian dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 10 mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena keadilbenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Seluruh dunia tergeletak di dalam si jahat itu, dan penuh dengan ketidakadilbenaran. Jika kita lapar dan haus akan keadilbenaran, kita akan dianiaya karena keadilbenaran. Bagi kerajaan surga, kita perlu membayar harga bagi keadilbenaran yang kita cari. Jika kita membayar harga mencari keadilbenaran, kerajaan surga akan menjadi milik kita. Kita di dalam realitasnya sekarang, dan kita akan diberi upah berupa manifestasinya pada zaman yang akan datang. Orang yang dicela, dianiaya, dan difitnah karena Kristus akan menerima upah besar di surga. Matius 5:11 mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Penganiayaan dalam ayat 10 dikarenakan keadilbenaran, yaitu karena kita mencari keadilbenaran. Dan penganiayaan dalam ayat 11 langsung karena Kristus, Raja baru, yaitu karena kita mengikuti Dia. Ketika kita hidup bagi kerajaan surga berdasarkan sifat rohaninya dan menurut prinsip surgawinya, kita akan dicela, dianiaya, dan difitnah terutama oleh kaum agamawan yang berpegang pada konsepsi agama tradisional mereka. Kaum agamawan melakukan hal-hal itu terhadap para rasul pada awal kerajaan surga. Demikian pula hari ini, jika Anda benar-benar mencari Kristus, banyak orang dari denominasi akan bangkit melawan Anda. Dalam ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan perkataan dorongan kepada mereka yang dianiaya karena Dia. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Upah berkat yang ke-9 ini menunjukkan bahwa hasil dari 8 berkat yang di atas juga merupakan upah. Upah ini besar di surga, adalah upah surgawi, bukan upah bumiah. Sekian berita tentang pengumuman konstitusi kerajaan yang kedua. Topik ini berjumlah 12 berita. Doakan channel ini agar terus berkelanjutan dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin.